Faslun wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kajian kita akan membahas tentang hal-hal yang makruh bagi orang yang sedang puasa. Artinya makruh menghilangkan ganjaran puasa, tapi tidak membatalkan puasa. Yang hilang hanya ganjarannya doang. Gaji enggak dapat tapi tidak dipecat. Ibarat kerja, enggak dipecat tapi kerjanya enggak digaji. Puasanya enggak batal tapi ganjarannya batal, yakni ganjarannya hilang. Mana di antara yang membatalkan yang makruh dalam puasa? Kemarin sudah satu berfasdu, kemarin tuh berpetik, dua berbekam, tiga mencicipi mengunyah mustoki, kemarin udah. Keempat adalah mencicipi makanan bila tidak masak. Bagi yang masak disuruh cicipin tuh bukan ditelen, tempelin ke lidah, dibuang lagi. Bagi yang masak enggak pape, bagi yang enggak masak makruh, begitu. Nah, lanjutannya yang makruh dalam puasa kelimanya ini mubalaghah, bersangatan dalam kumur-kumur. Kelima, kumur-kumurnya pakai maksimal. Itu makruh bagi orang puasa. Jadi saudara, dalam wudhu tuh ganjaran wudhu kumur-kumur yang paling gede bila airnya ampe tenggorokan. Saya contohin, kumur-kumurnya ampe begitu. Itu sunat kalau tidak puasa. Ganjarannya 100%. Airnya masukin, mulutnya monyong tuh, digini-giniin, itu ganjaran gede bagi orang yang tidak puasa. Tapi bagi orang berpuasa makruh, kumur-kumurnya depannya doang, masukin air ke mulut, buang lagi. Enggak usah sampai enggak usah. Sebab menjaga puasa daripada yang membatalkan hukumnya wajib. Sedangkan mubalaghah dalam kumur-kumur sunat. Jangan sampai kita nyari jarum hilang kampak. Jangan sampai kita ngejar-ngejar sunat wudu yang berimbas puasanya jadi batal, sehingga kumur-kumur secara mubalaghah sampai tenggorokan airnya makruh adanya bagi orang puasa. Termasuk mulutnya monyong dengan air, dipenuhin air, itu juga kata Syekh Nawawi maksud mubalaghah dan makruh. Dalam wudu kalau lagi puasa depannya aja, asal doang, demi menjaga puasa. Bila mubalaghah menjadi makruh adanya. Keenam,
6 apa 7 ya? 6. Mubalaghah dalam istinsyak. Jadi kalau enggak puasa, kita wudhu tuh airnya disedot sampai sini nih. Kalau lagi wudhu tuh digituin tuh sampai sini airnya, sunat, ganjarannya 100. Tapi kalau wudhu tuh begini doang, begitu doang tuh ya 5%, lumayan lah daripada lumanyun, ya kan, daripada kagak gitu tuh wudhunya. Ini dapat, cuman nggak deh. Ini yang kayak begini bukan ini mau kelihatan soleh semua, cara wudhunya udah sempurna. Ini yang kita omongin ini adalah orang mana-mana yang ada di sini, begitu yang udah omongin. Ada yang wudhunya kayak begini nih, ada kayaknya ngaji juga orangnya. Enggak, itu nuduh tuh, jangan percaya, begitu. Jadi kalau wudhu tuh sunatnya disedot, air ini penuhin gitu sampai sini, sedot sampai sini, sedot. Tapi kalau lagi puasa makruh, sebab kalau disedot kemarin ini takut lanjut, itu bakal jadi batal puasanya. Menghindari hal-hal yang bakal puasa batal wajib, sehingga bila dikerjakan jadi makruh adanya, termasuk mubalaghah, ini makruh. Mana lagi yang ke-7 8 hal yang makruh? Nyium bini lagi puasa. Jadi agar supaya kita faham, zaman dulu Nabi lagi ngajar di Masjid Nabawi, ada orang datang nanya sama Nabi, saya ini siang-siang bulan Ramadan nyium bini, bagaimana Nabi? Puasa saya ini batal enggak? Kata Nabi, tidak batal. Selang setengah jam ada yang datang lagi, nanya lagi sama Nabi, saya ini lagi puasa nyium bini siang-siang, bagaimana Nabi? Kata Nabi, batal. Itulah rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ada yang datang bilang batal, ada yang datang lagi bilang tidak batal, ada yang datang lagi kedua bilang batal. Apakah Nabi itu tidak pelin-pelan? Tidak. Begitulah cara Islam menjawab persoalan umat. Dan Nabi sifatnya siddiq, tidak pernah bohong. Jadi kenapa Nabi bilang kepada orang pertama enggak batal? Sebab yang nanya umurnya udah 90 tahun, bininya 80. Umur berapa? 90. Kok apa Kang Omar? Enggak nyetrum. Ya Allah. Yang kedua, yang nanya umurnya baru 18, bininya umurnya 16. Jadi saudara,
itulah cara menjawab persoalan umat Nabi. Nampaknya yang pertama itu kategorinya perjuangan hidup. Jadi berjuang aja belum tentu hidup. Kalau bahasa Kongamar orangnya terung. Udah mungkin soak kali ya. Begitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini kayaknya kategorinya pandangan hidup. Baru mandang doang udah hidup. Begitu. Baru mandang doang. Maka Nabi bilang batal. Jadi mencium bini bagaimana hukumnya bila mana tidak bangkit syahwatnya makruh. Yang pertama, puasanya mau tidak batal tapi makruh. Udahlah lagi puasa mah mainnya di masjid aja, perutnya tempelin tuh di ubin biar adem, kan suka begitu tuh begitu lagi puasa begitu. Udah jangan deket-deket sama bini begitu lagi puasa, makruh. Tapi kalau masih muda, kalau nyium bini bakalan remnya blong, ini mah haram gitu kata Syekh Nawawi Banten. Ini dibilang di sini wa in khosyiya minhul inzalu faharamun. Kalau dikhawatirkan emennya nangis, si emen, paham kan? Oh ya, ibu malah ibu-ibu yang paham. Bapak-bapak kurang ini, bingung juga saya. Bila bakal keluar sperma khawatir haram, makanya Nabi bilang batal. Kepada yang kedua begitu. Jadi Islam tuh cara menjawab persoalan tuh begitu. Satu masalah jawabannya bisa beda, jawabannya bisa beda. Makanya kalau dilihat hebatnya Nabi, orang yang datang kepada Nabi minta petunjuk cara cepat dekat dengan Allah, itu jawabannya beragam, lebih dari 10 jawaban Nabi jawab. Ada orang nanya, bagaimana Nabi biar dekat sama Allah, bisa masuk surga nantinya, dapat ridha Allah? Kata Nabi, bakti sama orang tua. Ada orang datang lagi, pertanyaannya sama, apa yang membuat bisa dekat dengan Allah, bisa masuk surga, dapat ridha Allah? Jangan marah. Ada yang datang lagi, sedekah, macam-macam. Jawaban Nabi, itulah namanya Syekhul Mursyid, guru pembimbing ruhani. Itu di dalam mentarbiyah ruhani daripada para salik atau para murid, orang yang menjalani suluk, tidak sama, tergantung apa yang menyebabkan dia jauh dengan Allah. Itulah menjadi fokus jawaban. Ketika ada orang sodakoh rajin, orangnya enggak pernah marahan, enggak emosian,
tapi ama orang tua pelit, jarang sowan ke rumah orang tua, padahal rumah yang dia tempatin tuh kontrakan orang tuanya begitu, tapi kagak datang ke rumah emaknya gitu, enggak datang, enggak diparanin, enggak dibagi tuh emak duitnya, padahal dia yang nyekolahin emak begitu, orang tua begitu, sampai kawin dikawinin sama emak tuh, dimodalin, kebon ditendang lah, orang dulu begitu tuh. Dia sama orang tua jarang datang, jarang begitu. Kalau kata bininya, bang ke mall lah, siap aja. Kamu orang tua minta bagi duit, ya mah habis duit cicilan motor, cicilan ini. Ada yang kayak begitu tuh, begitu. Tapi bukan ini mau soleh semua, begitu. Jadi maka Nabi, orang yang model begini, birro liwalidaik, ente nurut sama orang tuamu tuh begitu, karena itu yang menyebabkan dia hidupnya morat marit begitu. Ada orang sodakoh rajin sama orang tua bakti, enggak emosian, tapi kalau malam ngorok mulu. Dia datang sama Nabi, pasti Nabi bakal jawab, kalau malam bangun. Itu jawaban Nabi berbeda-beda, karena memang penyakitnya beda-beda begitu, bukan pelin-pelan. Begitulah orang yang makrifat ahwalil qulub, orang yang mengerti seluk-beluk jiwa. Ada orang udah bagus semuanya, tapi orangnya uring-uringan mulu. Nabi jawab, la taghdab, jangan marah. Yang lain dong Nabi, la taghdab, itu aja, karena kekurangannya di sini begitu cara jawab Nabi. Jadi jangan dikata Nabi itu kopin pelan, enggak, karena orang ini kurangnya penyakitnya di mana, itulah yang diobati oleh Nabi. Makanya ketika ada orang datang sama Nabi, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya nyium bini lagi puasa, bagaimana ini? Kagak batal. Datang lagi orang, Nabi, saya nyium bini lagi puasa, batal. Karena memang yang pertama yang nanya aki-aki begitu, yang bahasa kongamar orang nyetrum begitu, ditempelin aja kagak nyetrum juga begitu. Yang kayak begini mah kagak batal, kalau nyium enggak apa-apa. Yang kayak begitu nyium bini enggak apa-apa. Sampai ada orang umurnya udah 90 tahun manggil bini aja sayang, cinta, bikinin kopi begitu, sayang, ya Allah, umur 90 tahun begitu. Sampai waktu ditanya, itu luar biasa, mesra banget manggil bini, ini rahasianya apa? Saya lupa nama bini. Lupa nama bininya, daripada bakal ribut akhirnya disebut begitu. Dipikir mesra, kagak, udah pikun gitu. Wal qublah, nyium, itu hukumnya makruh, termasuk megang-megang makruh, ngusap-ngusap, bahasa kasarnya ngelus-ngelus dengan catatan makruh itu bila tidak menimbulkan syahwat. Namun bila dikhawatirkan syahwatnya bangkit, maka hukumnya
haram, dosa pada puasa wajib. Kalau puasa sunat mau nggak apa-apa. Ente puasa sunat nyium bini, syahwatnya bangkit, nggak apa-apa, neng buka aja. Boleh. Orang Senin Kemis puasa sunat, dan bukanya tuh perempuan ganjarannya gede banget, ditumpahin ke bumi kagak muat. Kenapa? Sebab puasa Senin hukumnya sunat, nurut sama laki wajib. Neng buka aja. Maghrib bukan roknya. Abang ini syahwatnya bangkit. Ada baik bang, begitu. Sekalian menyegerakan buka. Saya dengar ngaji yang lalu sunat, begitu. Ya udah buka aja, nggak apa-apa kalau puasa Senin Kemis. Tapi kalau puasa wajib dosa, begitu. Bagaimana kalau kakek-kakek walaupun sudah aki-aki, kalau bakal syahwatnya bangkit mah, sebab ada juga aki-aki yang setrumnya bagus kok ngamar, ada tuh. Sebagaimana ada juga anak muda yang setrumnya lemot, begitu ada juga. Jadi kalau ngomongin begitu, kata Syekh Nawawi nih, walau min syaikhin, sekalipun dari engkongkong, begitu, tetap aja kalau syahwatnya bangkit mah nyium bini hukumnya haram, begitu. Kalau bakal syahwatnya bangkit tuh begitu, nyium, pepelukan. Tapi kalau udah biasa seperti sebagian adat kawan-kawan kita, bininya mau ke kantor, cium tangan, cipika-cipiki, cium jidat, nah, itu udah biasa begitu, dan syahwatnya tidak bangkit, hanya makruh lagi puasa, begitu. Lagi puasa wajib tapi begitu. Kalau yang begitu itu mah yang sampai dia cium tangan bininya, cipika-cipiki, cium jidat, kayaknya bukan model yang ngaji ini. Kalau dilihat dari jidatnya begitu. Kalau yang kayak begini, neng mau jalan kerja, ya udah bang jalan aja tuh, begitu. Dia sambil nyuci aja, kayaknya ini nih modelnya, bininya nih modelnya. Kalau ngelihat dari gelagat wajahnya begitu. Iya begitu begitu. Iya begitu. Jadi sunat, begitu hukumnya. Balik lagi, mencium dengan catatan syahwatnya tidak bangkit, lagi puasa hukumnya kalau syahwatnya bangkit pada puasa wajib hukumnya sekalipun daripada kakek. Berikutnya, waliyasun nafsahu anisyahawati allati la tubtilus sauma. Sunnat bagi orang puasa tuh menjaga diri dari segala hal yang diselerai, yang puasa mah enggak jadi batal. Lagi puasa itu perlukah pakai minyak wangi, begitu. Jadi lagi puasa tuh pakai minyak wangi hukumnya makruh, karena lagi puasa kudu menjaga dari segala syahwat. Pakai minyak wangi itu termasuk senang-senang, semprot lagi puasa, enggak usah yang kaya begitu. Karena di antara makna puasa imsak,
kudu bisa menahan selera diri, sehingga nggak usah pakai minyak wangi kalau lagi puasa. Begitu, nggak usah begitu kalau lagi puasa, karena kategorinya kata Syekh Nawawi minat tarafuh, termasuk daripada senang-senang, dan itu tidak ada relevansinya dengan ajaran puasa. Puasa nggak usah, biasa aja begitu, nggak usah. Tapi bila dilema seperti orang kerja kantoran, kalau dia baunya tidak menarik, akhirnya bakal jadi masalah di kantornya, Islam itu selalu memberi solusi. Gak apa-apa bagi dia, namanya darurat. Bagi kita orang gak kemana-mana, timbang dari rumah ke masjid, di masjid mau baca Quran, bukan tidur lagi puasa begitu. Emang masjidnya udah dikasih AC lagi, kan adem begitu. Begitu habis subuh tidur di masjid, bangun duhur. Habis di rumah juga nggak ada sarapan, habis sholat duhur bangun, dia tidur lagi, bangun asar, habis asar tidur, bangun lagi menjelang maghrib, udah banyak makanan di masjidnya. Ya, intinya jangan pakai wangi-wangian lagi puasa, kurangin, termasuk main HP lagi puasa, kurangin. Itu syahwat allati la tubtilus sauma, tidak membatalkan puasa, tapi demen banget nonton TikTok, Budi Anduk, Ade Namnung gitu. Apa gitu itu ya, Soimah begitu. Kurangin. Biasanya hari biasa nonton TV 3 jam, lagi puasa mah dikurangin. Jangan puasa malah nambah nonton TV-nya. Tadinya nonton TV pagi, duhur, sore, maghrib, isya, tidur. Puasa nambah pas sahur. Begitu nonton TV juga, kayaknya ini mau enggak nih, begitu. Itu begitu. Jangan. Lagi puasa hendaklah kita jaga diri kita, kurangin daripada hal-hal kebiasaan hidup kita. Kurangin aja. Biasa nonton TV 3 jam, sejam, biasa sejam, setengah jam, begitu. Jangan enggak. Lagi puasa HP dimatiin, padahal temennya udah pengen banget bagi duit sama dia, kan gak sulit ditelepon ya kan, begitu. Jadi akhirnya gak dapet duit sama dia gara-gara HP-nya mati. Yang gak begitu juga, dikurangin lagi puasa mah, karena makna puasa imsak, kudu ada pengekangan, begitu, pengekangan. Kurangin itu, jangan ampe lagi puasa sahur masih juga nonton TV, mana cekikik lagi malamnya, begitu jam 3 waktu mustajab. Jadikan enggak sesuai dengan makna puasa, enggak sesuai dengan makna puasa. Termasuk kudu dijaga dari gibah, ngomongin orang, ngomongin keburukan orang. Sebetulnya gibah ini hukumnya haram, tapi ditinjau dari segi hukum puasa, karena puasa itu disuruh imsak, mengekang, termasuk mengekang lidah.
disebutlah puasanya puasa khusus. Kalau puasa umum perut ama kemaluan, dinaikin ama anggota tubuh termasuk mulut atau lidah. Ini jangan gibah. Gibahnya sendiri hukumnya haram. Dari segi puasa, menggibah nih adalah hukumnya sunat, jangan gibah lagi puasa. Dari segi puasa, meski gibah sendiri hukumnya haram. Ini min haitsus saumu, begitu kata Syekh Nawawi itu. Sehingga fayusannu lis-shaim min haitsus saumu saunul lisan anil ghibah. Gibah yang haram. Gibah itu ada yang haram, ada yang boleh. Gibah tuh ngomongin keburukan orang tuh ada yang diharamkan oleh agama, ada yang dibolehkan. Syekh Nawawi karena kitab beliau ini 115 totalnya yang beliau karang, dan yang kita baca di Al-Ikhlas ini baru 2, dan ini juga belum hatam, masih ada 113 lagi yang belum dibaca. Begitu. Di dalam kitab Qamiyut Tughyan ada 15-an. Gibah tuh boleh, ngomongin kekurangan tuh boleh. 1, alasannya lita'rif, untuk memperjelas, itu boleh. Memperjelas bagaimana? Begini, di kampung kita ada 2 orang namanya Ahmad. Yang satu Ahmad buta, yang satu Ahmad melek. Ada orang nanya sama kita, "Bang, mana rumahnya Pak Ahmad?" Pak Ahmad yang buta. Begitu. Itu kita menyebutkan kekurangannya tuh buta, tapi tidak dalam rangka menghina, untuk memperjelas. Karena Ahmad nih ada yang melek, ada yang buta. Kata kita, Ahmad yang buta, benar. Oh, rumahnya lurus, belok kanan, lurus, belok kiri. Ya itu, rumahnya tuh. Begitu. Itu boleh. Namanya lita'rif, untuk memperjelas. Enggak apa-apa. Gibah boleh. 2, bila orang itu nyata dilaknatnya, seperti Abu Jahal, kita ceritain kurang ajarnya Abu Jahal, enggak apa-apa. Firaun, kita jelasin kejahatan Firaun, enggak apa-apa, supaya orang tidak tambah rusak daripada perilakunya. Itu begitu. Mana lagi? Seperti kita konsultasi. Kita lagi ribut sama bini kita. Kita datang sama seorang ustadz, kiai, sesepuh. Kita jelasin, bini saya tuh begini, 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 begini. Enggak apa-apa. Laki saya tuh begini, begini, begini. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita minta islah, minta cari solusi. Itu emang kudu diceritain. Begitu. Kalau enggak diceritain, enggak bakal ketemu solusi. Kayak kita sama dokter. Kata Pak Dokter, "Bang,
ada keluhan apa, kepo lu dok, pengen tahu aja, ya kagak bakal diobatin. Begitu, emang kudu didongengin. Begitu, kalau didongengin baru bakal diurai penyakitnya. Kalau nggak didongengin, ya mana bisa dokter ngobatin. Begitu, begitu, mana bisa. Maka boleh orang tuh, maka ada kode etik. Orang yang diajak bicara tuh disimpan di perut. Begitu, dua-duanya itu begitu. Nanti ketemu, namanya ghibah ghairul muharram, tidak diharamkan. Banyak, termasuk saksi di peradilan. Bener Pak Ahmad itu dia nyolong mangga malam-malam, ini jam sekian, itu enggak apa-apa, karena untuk menegakkan keadilan. Itu namanya ghibah. Dan masih banyak lah. Lagi puasa kita sunat jaga mulut kita dari ghibah. Lalu kalau kita menggibah lagi puasa, ngerumpi, ngomongin orang, maka puasanya enggak batal, hanya ganjaran pahalanya doang yang batal. Puasanya enggak batal. Yang batal pahalanya, enggak dapat pahala puasanya. Jangan gibah lagi puasa. Makanya diajarin kalau udah zuhur dilarang gosok gigi. Kenapa? Orang puasa tuh kalau udah zuhur mulutnya bau. Begitu, maksudnya dipiara tuh. Kalau mulutnya bau, mau ngobrol juga males, nggak enak. Emang begitu tujuannya. Begitu. Gibah, gibah tuh dosanya besar. Mana lagi? Kudu dijaga dari namimah. Namimah itu menghasut, menyebarkan berita hoak, mengadu domba. Kemari ngomongnya lain, kemari ngomongnya lain. Tuh yang kayak begitu tuh masuk nerakanya duluan. Namanya disebut namimah. Kata Nabi, la yadkhulul jannata namamun, kagak bakalan masuk surga orang yang tukang namimah. Kemari ngomongnya lain, kono ngomong lain, bikin orang jadi ribut. Itu yang kayak begitu tuh biar tukang tahajud kagak bakalan masuk surga. Lagi puasa, dari aspek puasa sunat jangan namimah, meski secara hukumnya namimah itu haram, dosa, enggak boleh. Begitu, enggak boleh namimah. Begitu. Puasanya batal? Enggak batal. Yang batal ganjarannya aja, karena yang batalin puasa udah kelewat tuh uraiannya, dan enggak ada namimah. Jadi yang batal ganjarannya, tidak puasanya. Di dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali puasanya batal. Kata Nabi, khamsun yufattirna shaima wa yanqudnal wudu'a. Ada 5 perkara membatalkan orang puasa, membatalkan wudu. Kata Imam Ahmad, zat puasanya yang batal. Kata Imam Syafi'i, ganjarannya yang batal, puasanya enggak.
satu, ya nami magibah segala macam, ada 5. Fala yabtulu saumu bityanima kama qalahul Mahalli. Imam Mahalli mengatakan puasanya enggak batal, tapi ganjarannya saja yang batal. Wa kulli qaulin qabihin, kudu dijaga mulutnya dari omongan buruk. Lagi puasa mau ngomong yang jelek-jelek nggak usah. Jangan sampai pagi-pagi puasa beli sayur di tukang sayur, begitu tuh di pasar Kedip, namanya pasar Kedip, bentar doang ngedip hilang, kan pasar Kedip begitu. Ngomong, aduh po payah banget laki gua mah puasa begini, baru bagi duit sama bini nih kagak, emang dasar laki gua mah geblek banget po, geblek. Ini lagi puasa, jangan. Yang bagus-bagus po, enggak belanja sayur, lagi puasa laki saya lagi puasa. Emang apa? Saya udah intip dompetnya, enggak lihat apa-apa gitu. Perih aja hari ini begitu, enggak apa-apa begitu. Yang bagus, jangan ngomong yang jelek-jelek, termasuk jangan nulis yang kagak lagi puasa. Yang bagus lah, yang bagus begitu. Mana omongan jelek? Kal kadhibi, sekalipun bohong. Wa in ubiha, meskipun bohong boleh, enggak usah bohong. Adakah bohong yang boleh? Ada. Orang ribut biasanya kayak begini nih, yang bininya 2, 3, yang kayak begitu tuh disebutnya, kata Muallim Syafi'i Adami, bukan gudang bohong tapi pabrik bohong. Kalau gudang tuh biasanya kehabisan stok, kalau pabrik mah produksi terus ya, begitu, produksi terus. Pabrik itu lagi puasa enggak usah bohong, walaupun bohong yang boleh. Ada bohong yang haram, ada bohong yang boleh, begitu. Kayak nyolong tuh ada yang boleh. Lagi ngaji pulang duluan, namanya nyolong balik, benar nggak? Begitu, nyolong balik gitu. Nyolong balik tuh pulang duluan, sebetulnya bahasanya doang nyolong begitu. Jadi orang lagi puasa kudu dijaga mulutnya dari omongan yang tak senonoh begitu. Sunat ditinggal demi puasa, walaupun goroh tuh boleh, ada yang boleh dan enggak gitu. Kalau bohong yang haram udah pasti itu. Ini lagi yang boleh aja, udah dah begitu. Lagi puasa begitu, nggak usah ngomongin yang enggak begitu. Lagi puasa. Au fi'lin qabihin, atau pekerjaan yang buruk. Jadi lagi puasa tuh kudu kita jaga anggota tubuh kita daripada ngerjain yang buruk, walaupun boleh. Itu lagi puasa, siang-siang puasa di gardu ngaji mulu, ngaji ngatur biji, luncur, benteng, dikata ngaji, halus bahasanya, padahal dia ngatur biji begitu. Ini dikurangin lagi puasa, walaupun nggak haram begitu, karena puasa ada makna menahan. Kalau bakal nonton TV kurangin, kalau bakal nonton TV mulu tidur aja dah. Cuman kalau tidur ganjaran nggak dapet, daripada puasa ganjarannya hilang begitu. Inilah hal-hal makruh dalam puasa dan beberapa yang sunat
daripada kita berpuasa. Masih banyak yang lain terkait dengan puasa nih. Kalau ngomongin perintah sunat, makanya kemarin udah lewat itu banyak. Menyegerakan buka, kalau nyata maghrib, menunda sahur, jangan sampai kesubuhan, itu doang. Banyakin baca Quran, banyakin bersedekah, banyakin berzikir, puasa. Dan puasa ini miftahul ibadah. Puasa itu kunci ibadah. Malaikat itu tinggi derajatnya karena enggak makan, enggak minum. Orang kalau pengen banyak tinggi derajatnya, hindari makan sama minum dengan cara puasa. Dengan banyak puasa bakal tinggi derajatnya. Sehat insya Allah didapat. Saya mau puasa Senin Kamis biar sehat aja. Ya dapatnya sehat doang. Niat aja ibadah. Sehat mah pasti didapat, karena itu hikmah. Begitu. Ala kulli hal, puasa ada hal-hal yang makruh kita kerjakan saat sedang puasa. Fayusannu min haitsu shaumu hifdzul jawarih min kulli manhiyin anhu syar'an. Dari aspek puasa sunat menjaga anggota tubuh kita, kaki, tangan, mulut, telinga, mata dari segala yang dilarang. Makanya disebut puasa ada 3 kelas. Ada saumul umum, puasa standar. Bila yang dijaga mulut dan kemaluan, istilahnya perut dan kemaluan, yakni enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh. Ini namanya saumul umum, puasa standar. Standar fikih. Naik lagi saumul khusus, puasa spesial orang yang tinggi derajatnya, yaitu bukan 2 anggota nambah lagi 5 lagi, jadi menjaga 7 anggota. Di samping 2 perut dan kemaluan, menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga mata, menjaga telinga. Ini namanya saumul umum khusus. Tapi kalau pengen tinggi lagi, namanya saum khususul khusus, puasa ekstra spesial yang tertingginya derajat. Ini kelas nabi dan wali, yaitu bukan sekedar menjaga anggota 7. Kalau 2 doang umum, nambah 5 jadi khusus, nambah 1 lagi 6 jadi khususul khusus. Bagaimana bila orang tua puasa menjaga hati daripada hal yang melalaikan dari Allah, bukan perut, kemaluan, tangan, kaki, mata, telinga, lidah, tapi hatinya pun dikontrol lagi puasa. Tidak boleh meleng, karena puasa detik-detiknya ganjaran, doa-doanya diijabah, sehingga hatinya terpaut dengan Allah. Ini puasa yang paling tinggi, kayak begitu. Dan saumul khusus, saum khususul khusus, ini mah kajiannya tasawuf, bukan fikih. Fikih pada standar formalnya puasa, kurang lebih demikian. Lalu faslun, habis dah tuh, tentang orang-orang yang enggak puasa Ramadan enggak dosa. Nanti akan dibedah
dengan enggak dosa perlu bayar kafarat atau tidak, perlu qada atau tidak, inilah nanti akan dibedah panjang lebar oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Enak kitab kita ini kalau ngomongin puasa tuntas uraiannya, paling menarik. Dan ini yang sering terjadi, ibu menyusui boleh enggak puasa, kalau boleh kudu kodok enggak, kalau kodok apa kudu bayar fidyah apa enggak, ini semuanya bakal diurai. Kakek-kakek enggak puasa, apakah nanti kudu dikodok atau tidak, apa kudu bayar fidyah atau tidak, ini nanti bakal dibedah semuanya. Tapi kajian kita baru sebatas hal-hal yang makruh. Saya mau batasi segini aja, waktu yang ada buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau luarnya, silahkan. Wallahu a'lam.